Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa sih kata Allah? Apa saja yang baik-baik yang datang kepada kita itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang datang kepada diri kita, hal yang jelek-jelek, hal yang kita kurang senang, maka semuanya dari ulah diri kita sendiri. Itu surat An-Nisa ayat 79. Kenapa ibu bisa bicara kepada kawan-kawan kita, kepada jamaah kita, kepada jamaah ibu sekalian? Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kita berkeluh kesah dengan urusan yang tidak enak pada diri kita. Khalikal insanu halu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kita cenderungnya berkeluh kesah. Jika kita dikasih yang kurang enak, ngegerutuk melulu, nyalahin siapa aja yang kita salahin, ya, orang lain kita salahin, teman kita salahin, keluarga kita salahin, rekan kita salahin, bahkan Allah berani kita salahkan. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau kita diberikan kebaikan, kekayaan, kesejahteraan, kemuliaan, segala macam apa yang kita inginkan dapat kita kabulkan, bisa kita beli. Udah kaya, wa idza massahul khairu manu'a. Jika kita diberikan kebaikan, segala kenikmatan, maka kecenderungan kita sombong, kita enggan memberikan segala sesuatu yang kita miliki
kebaikan-kebaikan yang kita miliki, rezeki yang banyak yang kita miliki kepada orang lain secara cuma-cuma. Ini dua ayat cukup untuk menerpa hati dan pikiran kita. Ibu-ibu jamaah pimpinan Majelis Ta'lim rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam cuaca sejuk karena mendung hujan, kita masih bisa menyempatkan waktu kita untuk hadir di ta'lim ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di awal sebelum saya menyapa ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita terkait ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayyub alaihissalam sebagai kelanjutan terakhir, saya buka dulu terkait dengan apa-apa yang kita dapatkan dari hal kebaikan, dari hal kenikmatan, dari segala macam yang kita senang, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang datang kepada diri kita dari hal yang tidak menyenangkan, dari hal yang tidak mengenakan, dari musibah, itu adalah datang dari ulah diri kita sendiri. Kenapa? Di awal saya sudah sampaikan Qur'annya, itu Allah yang sampaikan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kita akan bahas terakhir kisah Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Kenapa Ayyub? Yang Allah sebutkan dalam Qur'annya bagaimana luar biasanya Nabi Ayyub alaihissalam mendapatkan ujian yang tidak kecil, ujian yang tidak sedikit, ujian yang mungkin sudah barang pasti tidak akan mampu dihadapi oleh umat saat ini. Bahkan karena kesabaran Ayyub dalam menerima ujian tersebut, sampai dijadikan ganjaran buat siapa? Untuk seorang suami yang mempunyai istri, istrinya membangkang, istrinya durhaka, tetapi suaminya tidak mempermasalahkan, tidak melawannya, suaminya sabar, maka dia pahalanya seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihissalam. Seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Enak banget ya Ayyub mah, sampai begitu rupa ngalamin musibah, tapi orang yang cuma sabar gara-gara ulah istrinya, laki-laki yang sabar, maka dia pahalanya seperti pahala kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam. Luar biasa itu. Kenapa Ayyub? Kita lihat Ayyub, ini kisah terakhir. Kemarin kita sudah bahas pada apa, Bu? Setan mengganggu pada Ayyub, terakhir mendatengin anak-anaknya dan gedung-gedungnya dihancur, anak-anaknya diwafatkan, mereka meninggal semuanya. Terakhir apa kemarin? Wazulzilu, digoncangkan. Ya, apa yang digoncangkan? Dibolak-balikan. Apa yang dibolak-balikan? Gedung-gedung mereka digoncangkan, dibolak-balikan gedung-gedung mereka, dihancurkan anak keturunannya Ayyub,
sampai famatu jami'an, semuanya meninggal dunia. Lalu kemudian setan melaporkan kepada Ayub, gedung-gedungnya pada runtuh, anak-anaknya pada meninggal. Maka yang terjadi pada Ayub hanyalah istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita begitu ya Bu ya. Harusnya begitu, nggak arah. Kenapa nggak arah Bu? Kadang-kadang gini Bu, saya kemarin ngomong sama Abi, manusia itu adalah jazu'an halu'an. Manusia itu lupa daratan, kebanyakan menjadikan Allah sebagai tempat sampah. Iya Pak ya? Iya. Kenapa? Kalau lagi jaya mah rada-rada nggak ingat sama Allah, sibuk dengan urusan dunia, sombong dengan kekayaannya. Semua orang yang ada di sekelilingnya adalah rendah, nggak punya apa-apa. Iya enggak? Bu, saya memang begitu. Rasanya mau main juga takut banget, ya kan? Saudara waktu susah masih ngaku saudara, pas udah kaya mah udahan saudaranya. Tapi juga kecenderungan manusia begini Bu, ketika lagi susah mah enggak dibantuin, enggak ditolongin. Ketika orang itu udah jaya, dia ngaku saudara. Ada banyak yang begitu. Waktu kita susah, nggak dia nolongin, dicuekin begitu saja. Pas kita jaya, kita mampu, kita kaya, diakuin itu saudara saya. Ya Bu ya. Ayo mah ketawa. Kenapa Bu ketawa begitu? Ada yang begitu. Ada begitu. Kita lihat Nabi Ayub, apa katanya? Ketika Nabi Ayub didatangi oleh setan yang menggambarkan gedung-gedungnya hancur, anak-anaknya pada meninggal dunia, Ayub tidak banyak komentar karena Ayub sedang melaksanakan ibadah. Setan iblis mendapati Ayub sedang sujud, dan setan iblis ini mengabarkan gedung-gedungnya dan anak-anak Ayub meninggal dunia, gedungnya hancur. Maka Ayub hanya menyampaikan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jengkel gak tuh iblis? Kesal gak iblis? Kesal, ternyata godaan gue gak masuk. Kalau kita dapat mengalahkan iblis, iblis kesal. Udah gak masuk, iblis minta izin lagi sama Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Kadang-kadang kita menyamaratakan antara ujian dengan musibah. Kalau ujian seperti Nabi Ayub ini, orang yang taat, orang yang selalu zikir, orang yang selalu tasbih, orang yang ibadah kepada Allah, terus mendapatkan ujian yang luar biasa. Tapi kalau musibah, kejelekan itu kadang-kadang datangnya, bukan kadang-kadang, udah pasti datangnya dari diri kita. Allah kasih teguran kepada kita akibat ulah kita yang sombong, akibat ulah kita yang durhaka, akibat ulah kita yang melampaui batas. Ini bedanya. Sesudah
setan tidak berhasil menggoda Nabi Ayub, maka setan iblis ini datang lagi, minta izin lagi kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Apa kata setan? Apa kata iblis setelah dia kagak mampu menggoda Ayub dengan menghancurkan gedung-gedung dan mewafatkan anak-anak Ayub? Maka kata Ayub, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Summa qala, setan pun, iblis pun berkata lagi. Kepada siapa berkatanya? Kepada Allah. Minta lagi kepada Allah. Iblis pun minta lagi kepada Allah. Apa permintaannya? Sallitni ala jasadi, ya Allah, berikan kekuasaan kepadaku untuk menguji, untuk mengganggu jasadnya. Gak puas ya gue ya? Gak puas, minta kepada Allah untuk mengganggu jasadnya. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah pun berfirman, Sallatuka ala jasadi, aku berikan kekuasaan kepadamu untuk mengganggu tubuhnya. Harta bendanya mulai dari binatang ternak yang luar biasa banyaknya sama pasukannya, gedung-gedungnya, usahanya, anak-anaknya semuanya dihancurkan oleh setan. Kebun-kebunnya habis, diganggu oleh iblis. Masih tetap keimanan Ayub kuat, maka iblis minta kepada Allah untuk dapat mengganggu tubuhnya. Allah kabulkan tidak? Kabulkan. Namun demikian, sudah Allah kabulkan, Allah penuhi permintaan iblis untuk dapat mengganggu jasadnya atau tubuhnya, maka kata Allah, illa, kecuali apa itu? Ghaira qalbi, kecuali hatinya. Jangan diganggu. Jasadnya silakan ganggu, hatinya mah jangan. Selain hati apa lagi? Silakan kau ganggu jasadnya. Ghaira qalbi, kecuali hatinya jangan kau ganggu. Selain hati apa lagi? Walisani, lidahnya jangan kau ganggu. Pentingnya hati dan lidah, Bu. Kenapa penting hati dan lidah? Lidah adalah kepanjangan dari hati. Lidah merupakan ekspresi dari hati. Ini yang harus kita pahami. Lidah merupakan corong dari hati. Hatinya jangan diganggu. Walisani, lidahnya jangan diganggu. Wa akli, akalnya juga jangan diganggu. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Qur'annya adalah al-fu'ad. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, inna sam'a wal basar, telinga, pendengaran, wal basar, penglihatan. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, dan fu'ad itu adalah satu kesatuan antara hati, lisan, dan akal. Itu disebut fu'ad.
kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu kita mendengar, kita melihat, kita berpikir, kita masukkan dalam hati, keluar dari lidah kita, itulah yang mutlak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, walhal akan ditanya. Dipakai ngedengerin apa ini telinga? Kalau dipakai ngedenger Quran, panas apa enggak? Dipakai mendengar doa, panas apa enggak? Apa lebih senang dipakai ngedenger musik-musik, dangdut, ghibah, fitnah, ngomongin orang? Apakah dipakai kebaikan dan kejelekan? Ditanyain ini telinga kita. Wal basor, mata kita yang cakep, yang cantik. Mata kita apakah dipakai ngelihat yang durhaka? Zaman sekarang nih, medsos anak-anak kita ya, di HP begitu banyak, lihat di HP, begitu gampang lihat di HP. Apa? Lihat di HP begitu gampang. Hal-hal mudarat begitu banyak kita lihat. Hal-hal mudarat baik untuk anak-anak kita, suami kita, keluarga kita pada umumnya. Mata kita ditanya oleh Allah, dipakai apa ini mata? Apakah dipakai melihat yang baik-baik? Apakah selalu dipakai tidur, dipakai malam, atau selalu dipakai ibadah, nangis karena menyesali segala dosa, taubat? Ini yang akan ditanya. Bahkan bulu mata kita bisa menjadi saksi ketika kita sudah sedikit lagi celaka, maka bulu mata kita akan bicara, ya Allah, jangan jadi si fulana binti fulana masuk neraka. Kenapa demikian? Karena saya, kata bulu mata, yang menyaksikan dia selalu menangis karena menyesali perbuatan dosanya. Dia selalu menangis dengan taubatnya. Dia selalu menangis karena takut kepadamu. Ini mata. Wal fuad, fuadnya apa itu? Dari hati. Kadang-kadang kan hati kita ngegerebet ya. Hati kita kadang-kadang ngomong, hati kita bicara. Kita nih ngelihat orang pakai bajunya nggak bagus, robek, pakai jilbabnya nggak bagus, dandannya menor. Apa kata hati kita? Itu benar, hati kan yang bicara kan, hati yang dibicara, hati kita bertanya-tanya dalam hati, dan itu masuk ke pikiran kita. Hati kita begini, itu kenapa dia mukanya menor-menor, pakai alis apa bisa, pakai lipstick apa belepotan. Terus pikiran kita nyambung. Apa nyambungnya? Supaya mengetahui itu gak belepotan, maka ada kaca, ada cermin. Maka di pikiran kita, emang di rumahnya kagak ada cermin? Bener kan? Kata Ustazah Maimunah, itu dia kagak ngaca apa ya? Kapan itu diomonginnya? Setelah dalam pikirannya itu ada cermin. Dia ngomong sama temen dia di samping, itu dia mukanya belepotan. Apa dia kagak ngaca ya? Bu, jangan salah, perempuan lah bu, jalan kagak boleh bisa ngeliat kaca. Kaca apa aja dia nggak mau pakai dandan bu. Kaca mobil, di dalam mobilnya ada orang, di
dia lagi tantang pas kita di luar. Iya, lagi loncat telingkup di luar mobil. Di dalamnya ada orang, kelihatan kan kacanya hitam. Kata yang di dalam, ya kan? Kata yang di dalam dipelein sama yang di dalam, dijubein yang di dalam. Kenapa? Karena kita nggak lihat. Coba dah, akuin nama ibu. Pokoknya kita mau nggak betah banget ngelihat cermin, ngelihat kan kaca. Jalan di mana? Udah jalan lurus di depan rumah orang, ngelihat kaca pakai nengok ke kaca, gue cakep apa enggak ya? Balik lagi, mundur lah. Kenapa gitu buat? Udah tua mah kayak kita nggak begitu, udah nyelonong aja. Udah tua mah nyelonong aja deh ya. Ini dari hati, kepikiran, baru ke lisan. Kenapa? Lisan ini adalah corong. Tiga-tiganya sama sendirian, sama sendirian. Wal basor, mata sendirian. Wal fuad, fuad, hati, lisan, pikiran. Beda. Mata, inna sam'a, sesungguhnya telingamu, pendengaranmu. Wal basor, mata kamu, penglihatan kamu. Kan penglihatan yang ditanyakan si mata, yang punya meli, yang ditanyakan telinga, yang punya mendengar. Itu Quran. Wal fu'ad, fu'ad, apa fu'ad? Hati, lisan, pikiran. Hati, pikiran, lisan. Jadi satu ya. Karena itu satu kesatuan, kontraksi bareng-bareng, satu paket. Cuma tiga berarti kan? Pendengaran telinga, basor mata, ini Quran. Fuad, tiga. Fuad ini satu paket. Hati, pikiran, lisan. Kullun ulaika, semuanya. Ulaik, mereka. Siapa mereka? Telinga, mata, fuad. Fuad itu adalah hati, lisan, pikiran. Hati, pikiran, lisan. Tiga. Ulaika, mereka semuanya ada pada diri kita. Ulaika kana anhu mas'ul. Mereka semuanya akan dimintain pertanggungjawabannya, ditanya kapan? Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak ada guna harta kita miliki banyak, ada guna. Anak yang banyak ada guna. Malun, banun, gak ada guna. Illa atallah, pada hari kecuali hari di mana datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini nggak minta bantuan orang lain, nggak bisa minta bantuan orang lain, tapi dari diri kita. Kenapa sih hati, pikiran, lisan jadi satu? Ada yang namanya ghibah, ada yang namanya fitnah. Ma huwal ghibah, ma huwal fitnah. Dua-duanya kerjaan siapa itu? Fitnah sama ghibah kerjaan siapa? Hah? Yang paling utama adalah lisan, hati, pikiran. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sih fitnah itu? Ya Rasulullah, apa sih ghibah itu? Apa perbedaan fitnah dan ghibah? Kata Rasulullah, fitnah adalah saudaramu tidak melakukan kejelekan itu, tapi kau sebarkan dia melakukan kejelekan. Ya Rasulullah, gimana kalau dia benar-benar melakukan kejelekan? Apakah itu juga fitnah? Kalau dia melakukan kejelekan dan benar adanya,
namanya ghibah. Dua-duanya kudu mesti ditutup. Yang penting diajarkan, dikasih tahu, dinasehat. Dua-duanya boleh nggak? Nggak boleh. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan kan gitu. Al fitnah tu asyaddu minal ghibah, juga mencelakakan orang. Berarti dua-duanya nggak boleh. Tidak boleh. Makanya Allah berpesan dan meminta kepada Ayub supaya jangan mengganggu hati, lisan, dan pikirannya. Jasadnya silakan tidak diganggu. Fadhahaba ila Ayyub, maka iblis itu datang lagi kepada Nabi Ayub. Fawajadahu sajidan, maka iblis mendapatkan Ayub lagi sujud mulu bu. Bodoh amat dah. Ini levelnya udah level sufi luar biasa ini. Bukan level sufi lagi ya, Nabi ya. Nabi yang paling sabar. Iblis mendapatkannya Nabi Ayub dalam keadaan sujud. Padahal semua harta anak keturunannya udah habis, diganggu oleh iblis. Faja'a min qibali wajhi, maka iblis datang kepada Ayub dari depan wajahnya. Maka iblis datang kepada Ayub dari depan wajahnya. Wa nafakha fi mankharihi, maka iblis meniupkan dari dua lubang hidungnya. Dua lubang hidung ditiupkan, ditiup dua lubang hidungnya. Wa nafakha fi mankharihi nafkhatan, begitu. Maka iblis meniupkan kepada atau melalui dua lubang hidungnya akan suatu tiupan. Jadi akan suatu tiupan. Wa nafakha fi mankharihi nafkhatan, maka iblis meniupkan kepada dua lubang hidungnya akan suatu tiupan. Tiupan yang bagaimana? Ishta'ala minha jasadi, gara-gara tiupan itu maka jadi menyalalah jasadnya, tubuhnya Ayub. Kalau kayak kita mas sekarang jadi kudis, ya kan, kudis menyala, jadi kering. Kudis ya, jadi kering, panas, merah. Kalau kita gatal merah nggak? Maka tiupan yang dilakukan oleh iblis kepada hidungnya Nabi Ayub itu menjadikan tiupan itu menjalar kepada seluruh tubuh, yang kemudian tubuhnya itu menyala merah. Kenapa merah? Langsung gatal dan panas. Sekarang kita mengetahui ya kisah yang sebenarnya terjadi dengan Nabi Ayub. Dulu kan cuma dengar cerita doang ya. Kalau sekarang kita ngaji. Ayub tuh paling sabar. Kenapa? Ayub sakit sampai lama. Ayub badannya dimakan ular. Kita dengar aja kan. Kalau sekarang kita ngaji. Gara-garanya begitu. Udah runut dari awal kita dengerin ceritanya dari kajian. Setelah badan Ayub merah-merah, menyala, wa waqa'a fihi hikatun, maka diletakkannya pada tubuh Nabi Ayub itu
akan rasa gatal. Bu, kalau badan kita merah gatal nggak? Iya kan? Nyem gatal, gatal, gatal. Udah gatal, kalau kita tangan kita gatal, lalu kita apain? Garuk. Belakang kita gatal, garuk pakai apa? Pakai sisir yang nyampe. Agak pakai tembok kematian. Iya, iya. Supaya kan digaruk. Apa coba kalau kita tidur gatal? Kadang kita garuk sampai gatalnya pas bangun kita berdarah. Ya, digaruk. Sama Nabi Ayub terus digarukin. Pahakaha bi azfari. Maka digaruknya gara-gara gatal, digaruknya dengan apanya, Bu? Dengan kukunya. Pahakaha bi azfari. Digaruknya dengan kukunya merah itu dari iblis, hatta sakotot kullaha, sehingga berjatuhan semuanya gara-gara digaruk. Artinya merepel. Kan kalau kita garuk ini ya, apa namanya, akhirnya kan berecak ya, gitu kayak begitu. Mula-mulanya gitu, digarukin tangan kita, udah digarukin merepel, digarukin kan gitu kan, air goreng kan. Nah, sama Nabi Ayub begitu, udah kayak gitu, walaupun udah merepel, udah jatuh kulitnya, masih belum puas juga, masih belum hilang juga gatalnya. Summa hakaha bil masuhil khasyah, kemudian digaruknya dengan kain pel yang kasar. Setelah pakai kain yang kasar tidak hilang juga, summa bil fakhar, kemudian digaruk lagi dengan pecahan genteng. Kemudian digaruk lagi, ya udah sini naik di atas, naik deh. Anak mama lepit, tenang aja ya, jangan digangguin. Sudah tidak sanggup dengan kain kasar, summa bil fakhar, kemudian dengan pecahan genteng. Pecahan genteng itu untuk apa? Garuk. Nah, pecahan genteng juga nggak bisa. Kemudian dilakukan bukan hanya dengan pecahan genteng saja, juga wal hijarah, dengan batu. Saking luar biasanya Ibu ya, saking luar biasanya gatalnya. Sudah pakai genteng kagak sanggup, enggak kerasa juga, maka pakai batu. Luar biasa ya Bu ya, luar biasa. Falam yazal yahikuha, tidak henti-hentinya menggaruknya, hatta taqoto'a jasadihi, sehingga berjatuhanlah badannya, jasadnya, hingga sobek-sobek tubuhnya, sehingga badannya ini oh. Nah, sini. Bu,
pakai kain keras. Terus pakai apa lagi? Pakai genteng. Pecahan kan? Terus apa lagi? Batu. Masih belum juga sembuh, bukan malah sembuh, tapi terus menerus digaruk. Udah terus menerus digaruk sampai hatta taqatta jasadi, sampai sobek-sobek badannya, sampai badannya itu sobek-sobek. Bukan hanya sobek, Bu, hatta taqatta jasadihi wa antanna, sehingga jasadnya, badannya sobek-sobek dan busuk. Kalau busuk bau nggak? Kalau kaki kita luka, terus kena kotoran, nggak sembuh-sembuh, jadi apa? Busuk. Bau nggak? Bau. Apalagi ini baunya bangkai manusia itu paling gak enak. Baunya bangkai manusia itu paling gak enak. Semua bangkai kan gak enak ya baunya ya, apalagi manusia. Sesudah sobek-sobek dan pada busuk bau, fa'akhrajahu ahla qaryah, maka diusirnya oleh penduduk kampung. Udah diusir oleh penduduk kampung, wa ja'aluhu ala kinasati lahum, dan ditempatkannya ataupun disimpannya, dibuang kalau kayak kita mah gitu ya, disimpannya, ditempatkannya di tempat sampah. Wa ja'alu lahu arishan, dan penduduk ini membuatkan untuk Nabi Ayub ini sebuah kemah, sebuah kemah, tempat yang sangat sederhana. Dan mereka membuatkan kemah untuk tempat tinggalnya. Tempat tinggal siapa? Membuat kemahnya gimana? Apakah di depan rumah, atau di kebun, atau di mana? Tidak. Wa hajarahun nas kulluhum, dan Ayub diasingkan dari penduduk. Jadi buat kemahnya bukan di kebun dekat rumah, bukan di lapangan, tetapi wahajarahun nas kulluhum, dan dijauhkan dari mereka semua, dari para penduduk, illa zaujatihi, kecuali istrinya yang menemaninya. Istri yang mana? Istrinya ada 4. Yang mana yang menemaninya? Al-Musamma Rahmah, yang menemaninya bernama Siti Rahmah, kecuali 1 dari 4 istrinya yang bernama Al-Musamma Rahmah, yang bernama Siti Rahmah. Fakanat tahdimuhu bima yusrihuhu wa tatihi bita'am. Rahmah ini yang melayaninya, memperbaikinya, mengurusnya, dan memberikan makan. Wa hajarahu salasatul ladina amanu walam yatraku dinahum. Ketiga istrinya yang beriman kepada Ayub, semuanya beriman ya, tapi meninggalkan Ayub. Walam yatraku dinahum, dan meskipun mereka tidak meninggalkan agamanya. Ini nggak mau ngurus, nggak mau ngurusin, cuman Siti Rahmah. Inilah kisahnya Nabi Allah Ayub alaihissalam yang begitu dramatis, panjang. Kalau dibikin film luar biasa, membuat sedih. Kenapa demikian? Yang luar biasa menjadikan kisah Ayub ini
sebagai teladan untuk suami-suami yang soleh. Inilah merupakan perjalanan Nabi Allah Ayyub alaihissalam, wabil khusus dalam kesabarannya diganggu oleh iblis laknatul sabar dan sabar, tetap tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pelajaran untuk kita semua. Kita bisa jadikan kekuatan bagi keimanan kita jika kita menghadapi berbagai macam ujian. Insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.